saya lanjutkan kepada materi yang akan saya sampaikan, ya, yaitu adalah mengenai dasar hukum pendidikan kewarganegaraan. Ya, kalau tadi ada dari tingkat SD, SMP, SMA, nah ini di tingkat perguruan tinggi, seperti juga salah satu pendapat dari Nathan, ya, karena memang pendidikan karakter itu tidak mengenal usia, kan begitu. Kalau mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan itu terkait dengan nasionalisme, patriotisme, itu juga tidak mengenal usia, kan begitu ya. Selanjutnya adalah mengenai dasar hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu ada di penjelasan pasal 37. Nah, nanti ya coba dicek lagi di rumah, dipelajari lagi apa sih isi secara detail pasal 37. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 35 ayat 3, yaitu adalah mengenai mata kuliah wajib. Ya, mata kuliah wajibnya itu adalah pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia. Jadi ini adalah sebagai 4 mata kuliah wajib. Kalau Anda tidak lulus satu mata kuliah ini, maka Anda tidak bisa mengikuti ujian komprehensif. Mau dicoba? Tidak. Mau dicoba? Tidak. Oke, jangan ya. Selanjutnya adalah surat keputusan Dirjen Dikti nomor 84/E/KPT tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib kurikulum di perguruan tinggi. Jadi inilah dasar hukum untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang selanjutnya adalah ya tentang belajar pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Ya, belajar pendidikan kewarganegaraan yaitu adalah belajar tentang keindonesiaan. Benar tidak? Benar ya? Ya, bagaimana sih rasa cinta kita terhadap bangsa kita? Bagaimana sih kita punya latar belakang budaya, agama yang berbeda-beda, tapi kita tetap bertoleransi, menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu tetap kita lakukan, ya. Itulah keindonesiaan kita. Ya. Selanjutnya adalah pendidikan kewarganegaraan itu menjadi pengembangan kemampuan utuh sarjana. Ya, selain memang belajar keindonesiaan, ya pendidikan kewarganegaraan itu yang memang diperlukan di tingkat perguruan tinggi. Kan begitu. Kenapa? Ya untuk membentuk menjadi warga negara yang smart and good citizenship, yang cerdas, yang baik, kan begitu. Tidak hanya yang pintar saja. Cerdas dengan pintar kan berbeda. Tapi kalau tidak cerdas, tidak pintar, apalagi attitude-nya tidak baik, ya berarti ya dia bukan menjadi warga negara yang tadi smart and good citizenship. Oke. Selanjutnya adalah mengenai ya ini adalah beberapa contoh kasus ya. Ya, contoh kasus ini yang berkaitan dengan pelanggaran ya dari nilai-nilai apa yang tidak harus dicontoh sebagai warga negara yang baik. Kan begitu ya. Ada misalnya jaksa tangguh penerima adiaksa duduki jabatan Kajati Lampung, ada viral video siswa SMP di Lampung dianiaya seniornya. Ya toh ada heboh diduga korban pembacokan terkapar di Palembang. Terus ini ada apa lagi? Regi ini bisa dibaca tidak Regi? Apa ini? Bisa Pak. Apa lagi? 2 hektar hutan konservasi di Tanjabar terbakar, 1 pelaku diamankan polisi. Tuh luar biasa, hutan dibakar ya. Yang terkena dampaknya kan tidak hanya 1-2 orang, kan begitu banyak orang. Bahkan lingkungan jadi tercemar, kan begitu ya, lingkungan jadi rusak, lalu belum nanti hewan, kan begitu, itu juga terdampak. Nah ini
harusnya tidak dilakukan oleh Anda sebagai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, misalnya yang mana lagi ya? Nah, ini. Oke, Hafifah mana? Oke, Hafifah, coba yang kasus ini apa, Hafifah? Belajar juga alami malapraktek. Oke. Disediakan. Oke, ada malpraktek itu terutama di apa ya, dokter kan begitu ya. Wah, wajahnya sampai seperti ini kan begitu ya, bahaya ya. Jadi ini tidak harus dilakukan oleh mahasiswa, walaupun misalnya calon dokter ini juga ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi apapun jurusan Anda, apapun program studi Anda, bahwa ini sebagai mata kuliah wajib. Ya, mau di kedokteran ya ada, kan begitu. Mau di farmasi ya ada mata kuliah ini. Mau di apa misalnya di manajemen ya ada mata kuliah ini ya. Jadi di seluruh program studi atau jurusan yang ada. Oke, ini contoh kasus ya, dan contoh kasus ini jangan sampai Anda tiru ya, Anda terapkan. Selanjutnya adalah ya, dari berbagai macam masalah bangsa kan begitu ya, yang sangat kompleksitas sekali ya, dari berbagai macam sudut pandang, maka diharapkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang berkarakter. Karakternya seperti apa? Ya tangguh, ya kompetitif, berakhlak mulia, yang semua itu adalah berdasarkan Pancasila, yang di sini adalah dijiwai sila pertama. Kan begitu ya. Kenapa? Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang agamis. Kan begitu. Siapa yang tidak beragama di sini ada atau tidak? Bagaimana? Tidak? Benar? Benar. Tadi ketika subuh pada sholat yang Islam? Oke. Yang Kristen Katolik kalau hari Minggu ke gereja, benar? Ada yang Kristen Katolik? Oke, Nathan, bagaimana ibadahnya Nathan? Masih lancar? Oke, hari Minggu masih ke gereja? Oke, Dea bagaimana? Lancar? Aman? Oke. Agus Ananda ya. Oke, Agus Ananda ini katanya sebagai anggota Rohis ya. Kan begitu. Wah, luar biasa sekali. Ya, nggak usah malu-malu. Kenapa? Karena ya bangsa ini sebagai bangsa yang agamis. Kan begitu ya. Kalau mungkin Nathan, Dea itu apa kalau di ini Tan? Mungkin ada, kalau di Islam ada Rohis gitu, kalau di ini pemuda gereja mungkin atau apa? Iya Pak, ada kebaktian pemuda Pak. Kebaktian pemuda namanya, kan begitu ya. Jadi ya sama-sama, kan begitu, sebagai bangsa yang agamis, kan begitu ya. Sumbernya yaitu adalah Pancasila, sila pertama. Walaupun toh dalam konsensus nasional ya, kalau kita itu terkadang dikenalnya dengan 4 pilar. Padahal yang lebih tepat adalah konsensus nasional. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah dasar, bukan pilar. Jadi nomenklatur yang tepat adalah konsensus nasional, yaitu ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Oke, jadi ya ini yang bisa saya sampaikan secara singkat ya. Mungkin harus Anda pahami ya, bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini sebagai mata kuliah wajib sebagai Anda calon sarjana ya. Oke, saya ada pertanyaan, kan begitu ya. Kira-kira bagaimana sih mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu ya bisa membantu sarjana untuk bisa apa ya, bisa meraih kesuksesan apapun sarjananya, kan begitu ya, apapun program studinya. Ada yang bisa jawab? Oke, terkait kemampuan untuk sarjana ya. Oke, silakan, namanya siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Rigan Saputra Bapak. Mungkin izin menjawab.
kita sebagai mahasiswa, khususnya dalam ruang lingkup sarjana, kita diharuskan untuk mengetahui PPKN atau relevan PPKN ini dalam kehidupan pekerja misalnya, ataupun secara global. Karena dalam dunia pekerjaan ataupun dalam dunia global itu sangat dibutuhkan seseorang yang bisa dibilang toleransi, entah itu dalam toleransi agama ataupun budaya. Nah, apabila seseorang tidak bisa menjalankan toleransi ini, maka tentunya dia tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di luar maupun di global. Mungkin itu, Pak. Oke ya, jadi kasih aplausnya kepada Herdiansyah. Luar biasa sekali ya Herdiansyah ini jawabannya ya. Kenapa? Karena ya memang sebagai calon sarjana ataupun nanti ketika Anda sarjana ya dibutuhkan mata kuliah ini. Kenapa? Karena ya Anda nanti itu juga tetap harus berkarakter yang baik. Attitude Anda itu ya tetap menjadi attitude yang baik. Kan begitu ya. Jadi jangan sampai attitude Anda nanti ketika lulus ya jadi sarjana malah tidak baik. Ya, harusnya malah menjadi lebih baik. Oke, yang selanjutnya adalah kira-kira ada tidak misalnya kontribusi dari pendidikan kewarganegaraan itu terhadap nanti kemampuan Anda sebagai calon sarjana? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau berpendapat tidak? Oke, perkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Deva, saya dari program studi PPKN. Jadi menurut saya PPKN di perguruan tinggi itu sangat penting karena PPKN itu identik dengan pembelajaran nilai, moral, etika. Jadi apabila PPKN dipelajari di perguruan tinggi, jadi mahasiswa itu nanti mampunya dia menjadi agen perubahan atau agent of change. Ya, oke. Jadi mahasiswa itu identik dengan menjadi role model untuk masyarakat sekitar, entah itu di wilayahnya, entah itu di circle pertemanannya, dan diharapkan pembelajaran PPKN di perguruan tinggi ini untuk meningkatkan mahasiswa memiliki rasa empati serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ya memang ada untuk nilai, karakter, moral, karena ini yang bekal yang akan Anda bawa nantinya ke masyarakat. Ya, baik dalam mungkin lingkup yang kecil, pertemanan, keluarga, ya, maupun nanti di rekan kerja, sampai dengan kemasyarakatan, kan begitu, sampai hal yang lebih luas lagi, ya. Jadi ini sangat penting sekali, ya, kontribusi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bagi Anda sebagai calon sarjana. Oke, yang selanjutnya adalah, saya akan menerapkan metode, ya, metode kita akan menggunakan ular tangga. Oke, coba ya. Nah, ular tangga ini nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Ini ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti kurang lebih 77 ya? Oke. Supaya mudah berarti begini ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, saya siapkan dulu ya ular tangganya. Regi, Salman, Bapak minta tolong diambilkan kursi. Nathan, Dea, coba Bapak minta tolong diambilkan kursi untuk naruh ular tangganya. Nah, ini ada caturnya. Dadunya mana dadunya ya? Disiapkan ini. Sini. Oke. Satu lagi mana? Ke tengah. Udah oke sih sebenarnya.
oke sih, udah. Oke, jadi nanti cara bermainnya ini ada dadunya, ya. Ini ada caturnya. Dimulai dari startnya di sini. Nah, ya. Jadi nanti perwakilan kelompok 1 dan perwakilan kelompok 2 silahkan nanti, ya ini dadunya. Misal 1, kan begitu ya. Nanti kita akan cek di situ. Dan di ular tangga ini sudah ada beberapa mungkin pertanyaan, ya, ada pengetahuan, lalu ada bahkan mungkin pantun, ya, ada menyanyi lagu kebangsaan, ya, semua itu terkait dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ya. Oke, bisa kita mulai ya untuk bermain ular tangganya. Bagaimana? Siap? Siap. Perwakilan kelompok 1 siapa untuk mungkin melemparkan dadunya? Perwakilan kelompok 2 siapa? Oke, silakan Aisyah dengan Regi. Sweet dulu, siapa yang akan melempar dadunya? Oke, ayo silakan Aisyah. 3. 1, 2, 3. Oke, silakan kelompok 1 Regi. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekali lagi. Oke. Oke, 1. Nah. Oke, kelompok 2. 2. 1, 2. 6. 3, 4, 5, 6. Oke, sini. Oke, ya. 2. 1, 2. 5. 5. 1, 2, 3, 4. 5. Oke. Ayo. 2. 1, 2. Oke. Naik nggak sih? Naik. Enggak lah, ini. Oh, 17 itu. 2. 1, 2. Oke, pasal 1 ayat 3. Nah, berarti ini yang menjawab adalah kelompok 2. Kan begitu. Silakan kelompok 2, pasal 1 ayat 3. Ayo silakan, siapapun boleh menjawab. Ayo, siapa? Herbie lagi. Oke, Herbie silakan. Ayat 3 berbunyi tentang Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Bagaimana kelompok 1? Oke, jawabannya? Oke. Selanjutnya, Regi. 2, Pak. 2. 1, 2. Plus 5. Plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Aisyah. 3. 1, 2, 3. Wah, digigit ular ya. 3. 1, 2, 3. Hak asasi manusia. Oke, hak asasi manusia. Silahkan, bagaimana kelompok 1 terkait dengan hak asasi manusia? Siapa? Ayo. Hak asasi manusia. Siapa yang mau menjawab? Oke. Siapa? Oke, Deva. Ayo silakan Deva. Menurut saya, HAM atau panjangan dari hak asasi manusia itu hak yang melekat pada manusia, pada setiap manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Jadi artinya tiap-tiap manusia itu memiliki yang namanya hak asasi manusia yang gunanya untuk melindungi dia. Oke, melindungi manusia itu sendiri. Kan begitu. Bagaimana kelompok 2? Jawaban dari Deva? Setuju? Oke. Selanjutnya Aisyah ya. 3. 3.
1, 2, 3. Oke. 3, Pak. 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. 6. Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal. Oke, berarti ini yang memberi soal adalah kelompok 1 kepada kelompok 2. Oke, silakan soalnya. Siapa? Oh, Febri. Siap-siap ya, ini kelompoknya Aisyah diberikan soal oleh Febri. Soalnya yang susah ya, Febri. Siap, Pak. Oke. Pancasila merupakan fundament filsafat, jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai Hafifah, bagaimana jawabannya Hafifah? Pancasila disebut sebagai dasar negara. Bagaimana kelompok Febri, Regi? Betul. Oke. Wah, pinter-pinter sekali ya. Yuk lanjut. Saya Pak ya? Ya. 2 kali. Iya, satu lagi, Pak. Oh iya. 2. 1, 2. Oke, Regi lanjut. 6, Pak. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tambah lagi Gi. Satu lagi Gi. 2. 2. Oke, 1, 2. Yuk. Ini nyanyi 37. Oke. Nyanyi. Nyanyinya mau individu atau rame? Hah? Kelompok, Pak. Oke, kelompok aja ya supaya adil ya. Oke, silakan. Ayo. Kita bakal nyanyi Garuda Pancasila, Pak. Oke, sip. Yuk, silakan. 3. Negara memberikan kemerdekaan kepada setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Pertanyaan tersebut terkandung dalam pasal. Oke, langsung dijawab sama Nathan. Oke, silahkan. Pasal yang dimaksud itu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ya, betul. Bagaimana? Luar biasa, Nathan. Tepat sekali. Lanjut. Oke, lanjutkan. Ayo, siapa? Regi ya. 2. Wah, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal. Dari kita ya. Ya, siapkan soalnya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anggita Feria. Ayo, Anggita. Ya, silahkan. Mau memberi pertanyaan. Lembaga tinggi negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah. Ada yang bisa jawab? Mau jawab? Siapa? Silakan. Oke, Salman. Jawabannya itu Mahkamah Konstitusi, Pak. Mahkamah Konstitusi. Bagaimana jawabannya? Oke. Lanjut lagi. Wah, 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jawab soal lagi. Oke. Pertanyaannya silakan disiapkan lagi. Saya, Pak. Oke. Dia Resman. Saya Resman. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara itu dipergunakan untuk apa? Bagaimana? Ayo. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk Pancasila sebagai dasar negara itu dasar untuk mengatur penyelenggaraan dalam pemerintahan negara. Oke, itu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam negara. Bagaimana? Tepat? Oke. Lanjut Sah atau Regi ya? Oh, Aisyah. Wah, 3. 2, 3. Apa? Pancasila ya? Oke, silahkan Pancasila. Siapa yang mau melafalkan Pancasila? Aisyah saja. Oke, silahkan.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepat. Tepat. Oke. Yuk. Lanjut lagi. Pegi ya, Gi. Ya, Pak. Wah. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, kembali ke nomor 25. Nah, pasal 27. Oke, pasal 27. Silakan kelompok 1 menjawab. Deva. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada kecuali. Oke, berarti kedudukannya sama ya di depan hukum, kan begitu. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Tepat tidak apa yang disampaikan Deva? Oke, tepat. Oke. Lanjut ya. Ayo, Aisyah. 1. Mana sah? 1 lah. Oke. Regi. 1 lagi. Ayo Aisyah. Pak. Oh, HAM. Oke, hak asasi manusia. Oke. Bagaimana terkait dengan hak asasi manusia? Ayo dijawab. Saya ingin menyebutkan beberapa contoh HAM, Pak. Oke. Hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki, dan untuk mengeluarkan pendapat, Bapak. Hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki, dan hak untuk berpendapat. Itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Bagaimana kelompok 2? Oke, jawaban dari Salman. Oke. Lanjut. Pancasila. Nah, Pancasila lagi. Salah tadi. Oke, mungkin salah Aisyah. Gitu ya. Oke. Nah, yuk soal. Bagaimana kelompok 1 siapkan soalnya? Siapa namanya? Febri, Pak. Febri, ayo Febri, berikan soal ke kelompok 2. Lembaga tinggi negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Yaitu adalah tingkat pertama dan terakhir. Oke, silakan dijawab. Nathan atau Herbie silakan. Oke, satu kelompok kok. Oke, Dea Resman, dia menengah-nengahi antara Nathan dan Herbie. Oke, Dea. Resman, yaitu yang dari tingkat pertama sampai terakhir itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Betul? Oke, benar. Oke. Lanjut lagi. Siap, Pak. Waduh. Bagus banget, Pak. Ulangi Pak dulu. Ulang. Oke. Wah, 1. Oke, Aisyah. 2. Oke, lagi. 1. 2. 1 lagi. 4. 1, 2, 3, 4. Oke, Regi. 3. 3. 1. Lambang Pancasila. Oke, bagaimana kelompok 2? Lambang Pancasila. Silahkan. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Herbie. Oke, silahkan. Izin menjawab Pak, lambang daripada Pancasila adalah burung Garuda. Burung Garuda. Ada lagi mungkin? Yang lebih tepat lagi? Silahkan, Aina. lambang Pancasila dari sila pertama dari kelima ya, Pak. Oke. Yang pertama itu
tentang berundung emas. Iya. Kedua, rantai emas. Oke. Ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Yang kelima, Maidan kapas. Nah, oke. Ya, lebih tepat lagi ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya, silahkan. Siapa lagi tadi? Lagi, Pak. Lagi ya. Wah, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah lagi Gi. Satu lagi Gi. 1. Oke, Aisyah. 2. 1, 2. Oke, Regi. 1. Aisyah. 4. 1, 2, 3, 4. 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5. Jawab soal. Tidak Regi. Belum ya Regi ya? Sini ya. Oke. 5, 1, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indonesia Raya. Oke, silahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mau? Oh, satu kelompok. Oke. Yuk, silahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Cukup ya Aisyah ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk permainan ular tangganya ya. Seru? Seru. Oke. Silakan ini dibereskan, ayo.